warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, saya Haji Aditya Mahendra, NIM 18315000473, selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya dengan mata kuliah metode penelitian kelas EC dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pengertian populasi dan sampel. Menurut para ahli, populasi adalah kumpulan lengkap suatu objek pengamatan yang jadi pusat perhatian penelitian orang, perusahaan, toko, bank, rumah sakit, daerah, dan lain-lain. Pengertian populasi menurut ahli Netra, Nawawi, dan Arikunto. 1. Menurut Netra 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. 2. Menurut Hadari Nawawi 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. 3. Menurut Arikunto Suharsimi 1988 atau 117, populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Pengertian populasi menurut ahli Sugiono, Mugin, dan Nursalam. Menurut Sugiono 1997 atau 57, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 5. Menurut Bugin 2000 atau 40, populasi adalah keseluruhan universum dari objek penelitian berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. 6. Menurut Sudja 2010 atau 6, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil yang menghitung ataupun pengukurannya kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Demikian di atas adalah beberapa pengertian populasi menurut para ahli. Pengertian sampel. Apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel bisa disebut juga sebagai contoh. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Ketiga, pengertian sampel menurut para ahli. 1. Menurut Sugiono 2008, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi jika populasi tersebut besar sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada bagian populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya.
seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan selanjutnya, apa yang kita pelajari dari sampel tersebut, maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Kedua, menurut Ari Kunto 2008, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Ketiga, menurut Nana Sujana dan Ibrahim 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampel tersebut. Ringkasan perbedaan populasi dan sampel. Saya akan menjelaskan kesimpulan bahwa populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Harapannya adalah jika kita melakukan penelitian pada sampel, maka hasilnya harus dapat digunakan sebagai generalisasi bagi keseluruhan populasi. Kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang biasa. Menurut Nursalam 2003, kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Sedangkan menurut Nursalam 2003, yang dimaksud dengan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain: 1. Subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan 2. Subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika mengumpulkan data dilakukan. Teknik pengambilan sampel. Pengertian teknik mengambil sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti, dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikarenakan pada populasi generalisasi. Manfaat sampling adalah: apa sajakah manfaat dari sampling? Berikut antara lain manfaatnya. 1. Menghemat biaya penelitian. 2. Menghemat waktu untuk penelitian. 3. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. 4. Memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat teknik sampling. Apa saja syarat-syarat teknik sampling? Mari kita jelaskan. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama, dan bila keadaan populasi bersifat heterogen
maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis teknik sampling. Apa saja jenis-jenis teknik sampling? Tentunya banyak sekali. Antara lain, dari jenis-jenis teknik sampling tersebut, 1. Teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan pada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Teknik sampling secara rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. Yang kedua, teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Yang ketiga, teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Selanjutnya, teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Dan ada kalanya peneliti tidak dapat persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan garis miring atau menurut pertimbangan pakar. Dan beberapa jenis atau cara penarikan sampel dari populasi secara non-probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampel dari populasi secara purposive adalah cara penarikannya sampel yang dilakukan dengan memilih objek berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan oleh peneliti. Yang kedua, snowball sampling. Penarikan sampel secara bola salju. Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua. Dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar. Seolah-olah terjadi efek bola salju. Yang ketiga, quota sampling atau yang disebut penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan atas dasar jumlah atau jatah yang dilakukan ditentukan. Biasanya, yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Yang keempat, accidental sampling atau
convention sampling. Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat mengumpulkan data dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi melainkan akan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja atau sampel, pertanyaannya yang selalu muncul adalah, berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat? Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, semakin menggambarkan keadaan populasi. Garis miring Sukardi 2004. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Dan selain berdasarkan ketentuan di atas, perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Demikian di atas telah kami jelaskan tentang pengertian populasi dan sampel secara detail. Semoga bermanfaat untuk para pembaca atau peneliti.